Oke, itu tadi adalah cara menyablon PCB menggunakan autan. Mudah sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel eBasic. Jadi di video kali ini akan kita jelaskan bagaimana caranya menyablon layout PCB ke PCB. Seperti ini, kita sablon agar dia bisa di-etching. Akan tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih jauh, alangkah baiknya bagi kalian yang masih belum subscribe, monggo subscribe dulu, tombolnya ada di pojok kanan bawah sini. Dan jangan lupa tekan loncengnya karena di channel kita ini akan kita bahas tentang dunia elektronika. Yang kita bahas itu akan dasar-dasar dulu agar kita semua sama-sama paham tentang elektronika itu apa, dari dasar-dasar dulu, baru naik lagi ke jenjang yang lebih sulit. Tentunya agar kita sama-sama paham, Oke, di video kemarin kan sudah saya jelaskan bagaimana cara membuat layout PCB yang videonya ada di pojok kanan atas ini. Nah, setelah kita jadikan layoutnya, itu kan kita convert ke PDF, lalu kita print. Nah, dia jadinya seperti ini. Ini memang berbeda dengan yang kita buat kemarin karena saya mohon maaf karena file yang kemarin itu hilang dan sudah saya cari ternyata kehapus, dan setelah kehapus di recycle bin kehapus lagi, jadi filenya tuh benar-benar hilang. Jadi saya mohon maaf, tapi saya masih punya layout PCB yang lain yang seperti ini, tentunya nggak jauh beda, dan ini juga saya buat menggunakan aplikasi Circuit Wizard yang sama seperti kemarin. Jadi saya mohon maaf, saya adanya yang ini, kalau yang kita buat kemarin itu filenya hilang, saya mohon maaf. Nah, lalu kan sudah kita print PDF seperti ini, print. Lalu kita fotokopi sampai dia seperti ini. Ini kan beda. Kelihatan beda ya. Yang ini lebih gelap, yang fotokopian lebih gelap. Yang kita gunakan untuk di sablon nanti, yang kita gunakan yang fotokopian seperti ini. Jangan pakai yang print-printan. Jadi habis di print, di fotokopi, lalu bisa kita gunakan. Karena kalau kita yang pakai print-printan, ini kan pakai tinta print. Tinta print kalau kita kenakan air, sedangkan nanti kita campur dengan air, itu akan luntur, tintanya itu luntur, jadi nggak bisa digunakan. Jadi wajib kita fotokopi dulu agar bisa kita sablon. Kita fotokopi dulu, baru kita bisa sablon. Oke, setelah kita fotokopi lalu kita gunting aja ya teman-teman, gunting sampai kecil-kecil seperti ini. Oke, sudah. Setelah kita gunting seperti ini tuh sebenarnya basic sekali ya. Sebelum saya lanjutkan, ini tuh hanya basic sekali. Untuk orang elektronika itu wajib paham tentang hal ini. Nah, oke, sudah kita gunting seperti ini, lalu kita sediakan PCB-nya. Nah, PCB-nya lalu kita ukur. Nah, ini kan terlalu besar ya, nggak baik. Kalau terlalu besar itu nggak enak nanti ketika kita gunakan. Ini kan masih ada sisa. Ini bisa kita potong. Saya potong menggunakan ini, cutter plastik. Saya potong seperti ini, begini. Menggunakan bantuan ini juga tentunya. Menggunakan bantuan penggaris besi. Oke, jadi ini sudah saya potong. Hasilnya itu seperti ini. Lalu kita coba saya bandingkan atau saya ukur. Oke, sudah pas ya ini. Bisa kalian lihat. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian sablon. Sebelum saya jelaskan, pertama di sini bahan-bahan yang kita gunakan atau alat yang kita gunakan. Di sini ada air biasa. Di sini air untuk mencuci PCB. Lalu di sini autan, kita di sini pakai autan, cuma pakai autan dan air saja, nggak perlu bahan-bahan yang lainnya. Lalu di sini ada tutup botol. Tutup botol ini untuk apa? Nanti saya jelaskan. Lalu di sini ada, ini sebenarnya opsional. Ini saya gunakan untuk tempat aja sebenarnya. Lalu kita gunakan mika. Oke, mika ini untuk apa? Nanti juga saya jelaskan. Yang pertama, sebelum kita menyablon, itu kita bersihkan dulu PCB-nya menggunakan ini, satu alat lagi yang belum saya sebutkan, yaitu kawat untuk mencuci piringnya. Kita cuci seperti ini sampai bersih. Oke, ini sudah saya bersihkan, ini sudah bersih ya, kotoran-kotoran juga sudah hilang. Berikutnya adalah kita sablon.
Sebelumnya ini saya pinggirkan dulu ya. Oke, berikutnya kita sablon, tapi sebelum kita sablon kita keringkan dulu ya. Kita keringkan dulu tangan saya juga saya keringkan dulu. Oke, kering bersih. Oke, usahakan tempat kalian untuk menyablon kering ya, agar tidak licin saat digunakan. Lalu kita pilih salah satu pada layoutnya. Ini yang saya beli ini. Yang saya pilih itu yang enggak banyak rusak-rusaknya. Kalau ini kan banyak rusak-rusaknya, ini ya bisa kelihatan. Kalau ini masih normal, saya paskan seperti ini. Oke, lalu autan masukkan autan sedikit saja. Oke, cukup karena yang kita etching itu cuma sedikit. Lalu air sedikit juga. Lalu kita campurkan. Usahakan sampai benar-benar tercampur ya. Ini masih kurang dikit lagi. Kita campur seperti ini. Setelah kita campur, lalu ini kita oleskan pada bagian atas yang sudah kita, pada kertas yang kita fotokopi tadi. Ini kan kertas HVS biasa ya. Lalu kita oleskan di atasnya seperti ini sampai jalurnya itu kelihatan. Nah, ini kan sudah kelihatan ya, sampai semua kelihatan. Oke. Oke, ini sudah tertutupi semua. Bisa kita lihat kalau tandanya dia sudah bisa disablon itu dia seperti ini. Sudah terlihat semua pada alur-alurnya, jalur-jalurnya itu kelihatan atau tembus pandang. Lalu kita ambil mika ini yang kita gunakan. Usahakan kalian memilih mika itu yang tipis ya. Ini kan tipis, jangan terlalu tebal-tebal. Mika ini kita tutupi seperti ini. Oke. Setelah dia tertutupi, nah kita gunakan botol ini kita gunakan untuk menggosoknya. Ini caranya, ibu jari dan jari tengah mengapit, lalu jari telunjuk masuk. Tangan kiri kita gunakan untuk memeganginya agar dia tidak bergerak kemana-mana. Oke, berikutnya kita gosok ya teman-teman. Kita gosok seperti ini, pelan-pelan dulu aja. Usahakan kalian kalau menggosok itu sampai rata ya, jangan sampai ada yang nggak rata, karena nanti jelek tadinya kalau nggak rata. Oke, jika dirasa sudah rata semua ya, sudah kalian gosok-gosok sampai rata, lalu kita lepaskan. Seperti ini, lepaskan. Oke, ini sudah jadi. Oke, kalau kalian rasa sudah selesai, berikutnya adalah ini kita kupas seperti ini. Pelan-pelan aja, jangan sampai rusak dia, karena kalau kalian paksa bisa rusak nanti jalurnya. Kalau sulit kalian bisa cemplungkan ke air dulu, lalu kalian kupas.
Nah, dalam kalian mengupas, usahakan yang putih-putih ini sampai hilang ya, karena ini kertasnya. Karena nanti kalau waktunya etching, kalau ini nggak hilang, dia nanti akan nggak ke etching teman-teman, dia nggak akan kelebur. Oke, jadi ini kita bersihkan. Kalau sulit bisa kita minta bantuan air, cemplungkan saja ke air. Oke, nah ini sudah mulai terkelupas. Oke, ini bagus sekali ya. Oke, kalau sudah terkelupas semua seperti ini, kita keringkan. Saya keringkan saja, ini pakai tisu ya. Kalau sudah kering seperti ini, nah kita lihat di PCB ini apakah masih ada putih-putihnya. Kalau masih ada, kita sulit untuk mengambilnya. Kalian bisa minta bantuan pinset atau jarum. Saya pakai pinset aja. Ini, nah kalian gosok-gosok. Nah, ini kan di sini kan masih ada putih-putihnya. Ini kita ambil seperti ini. Jangan sampai merusak jalurnya ya teman-teman. Karena kalau masih ada putih-putihnya ini, dia akan masih terhubung. Oke, sudah. Ini di sini juga masih ada. Oke. Jadi seperti ini. Oke, berikutnya kalau kalian lihat di sini masih ada jalur yang terputus, seperti ini misalnya. Bisa kalian tambal menggunakan spidol permanen maker warna hitam ya. Ingat permanen maker, yang permanen, karena nanti kalau nggak pakai yang nggak permanen, dia sama aja. Oke, seperti ini sudah. Mudah ya. Yang di sini saya sambung juga aja biar bagus. Oke, sudah. Oke, itu tadi adalah cara menyablon PCB menggunakan autan. Mudah sekali ya. Di video berikutnya akan kita bahas tentang bagaimana etching atau melebur jalur PCB ini menggunakan verichloride. Oleh karena itu subscribe dulu ya bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan videonya. Dan sekian video kali ini. Apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian materi atau informasi yang saya beri, saya mohon maaf, dan kalian bisa koreksi di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, and share video ini pada teman-teman kalian, dan jangan lupa tentunya subscribe dan tekan loncengnya. Terima kasih.